Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma nab'asu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmatan wa busra lil muslimin. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Ramadan. Tanggalnya tanggal 23. Kalau tanggalan saya kok tanggal 23 ya? 23 besok 24. Ah ya, 23 besok 24. Para jamaah sekalian, saya ingin mengulang apa yang sudah saya sampaikan kemarin di subuh untuk memperkuat akidah. Karena salah satu pesan Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan di mana kita memperbarui tauhid. Dan dengan memperbarui tauhid itu meneguhkan keimanan kita untuk kemudian mempersiapkan diri kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang dianjurkan dan disarankan amat oleh Rasulullah pada bulan Ramadan, yaitu memperbarui tauhid, asyhadu alla ilaha illallah, lalu beristighfar, membaca istighfar, jadi asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullahaladzim. Lalu yang ketiga adalah meminta dimasukkan ke dalam surga. Itu hal yang sangat kita perlukan nanti. Nas'aluka ridhoka wal jannah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah minta supaya kita terbebas dari neraka. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. 4 hal inilah yang sangat kita perlukan nanti ketika kita menghadap Allah. Nah, memperbarui tauhid itu adalah bagian yang sangat penting, karena ketauhidan itu adalah pesan ketika manusia pertama diturunkan oleh Allah. Itu pesannya adalah Nabi Adam diminta untuk memberitahukan kepada anak cucunya, buyutnya, canggahnya, gantung siwur, sampai kita itu mungkin sudah apa sebutannya, utek-utek wer. Iya, nek wong Jawa itu utek-utek wer, selanjutnya mana sembuh kan gitu. Jangan sampai lupa bahwa manusia kalian itu, nah Adam, akan hidup di bumi untuk sementara waktu, dan setelah itu kamu akan kembali ada 2 pilihannya, kembali ke surga tempat asal atau ke neraka. Nah gitu. Untuk kembali ke surga itu pesannya adalah cuman 2, dan ini harus terus menerus. Kalau 2 itu diikuti terus menerus sampai putu buyut, gantung siwur, utek-utek wer dan sebagainya, maka dia nanti akan masuk surga. Jadi saya ingin memperkokoh akidah, memperkokoh keyakinan pokok ini.
Yang satu yaitu tadi mengakui dan menyembah hanya kepada satu Tuhan, satu al-ilah. Nah, itu. Dan itu sampai kepada kita. Nyatanya kita bertauhid, yaitu kemudian kita mengucapkan kalimat syahadat. Ya, pertama yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Dan inilah yang tadi diminta untuk selalu kita perbarui. Dan kita sampai, berarti dari Nabi Adam sampai ke kita itu sudah berapa itu? Dan alhamdulillah kita ini termasuk cucu buyut keturunan yang seberapa, tapi masih berpegang pada itu. Selamat kita insya Allah. Nah yang kedua, nanti di antara anak cucu Adam yang sekian banyak itu akan dibangkitkan seorang pemberi peringatan. Ikuti dia. Nah, cuman dua itu aja. Cuman dua pesannya. Kalau ini dua diikuti selamat. Nah, sampai kepada kita itu pesan itu adalah yang pertama kita sudah ikuti, yang kedua wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita mengikuti Nabi Muhammad untuk mengikuti kita ikuti dua hal aja, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Iya kan? Cuman dua itu. Nabi cuman meninggalkan dua itu, taraktu fikum amrayni dan lain sebagainya. Ya sudah, cuman dua itu, simpel. Alhamdulillah kita ini cucu Nabi Adam sampai yang kesekian, dua-duanya sampai kepada kita. Ya, itu perlu kita syukuri. Perlu kita syukuri. Kenapa? Karena di antara sekian Nabi Adam dan anak cucunya itu ada banyak yang nggak sama seperti kita ini. Ada banyak. Ketika bumi ini diciptakan, ya, itu 6 miliar tahun yang lalu, itu sudah banyak makhluk-makhluk yang dihidupkan di bumi ini. Dan baru sekitar 20.000 tahun yang lalu Nabi Adam turun. Ya coba dihitung kan, Nabi Adam itu sekitar 20.000 tahun lalu. Jadi sebelum Nabi Adam itu udah bermiliar-miliar itu, kita nggak tahu ceritanya bagaimana itu, ya kan? Nah, 20.000 tahun yang lalu Nabi Adam, lalu usianya ya 1000 tahunan. Kemudian ada Nabi Nuh juga 900 tahunan. Kemudian ke Nabi Ibrahim, dan kita ini anak cucunya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad lah yang anak cucunya Nabi Ibrahim. Kalau kita ini anak cucunya Nabi Nuh, iya kan? Anak cucunya Nabi Nuh. Kalau jalurnya Nabi Ibrahim itu yang di Arab Timur Tengah. Kalau kita itu jalurnya Nabi Nuh yang India terus langsung ke sini kita itu. Jadi anak cucunya Nabi Nuh kita itu. 1400 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, ini hanya cucunya Nabi Adam itu berada pada situasi di mana nggak ada petunjuk. Petunjuk yang dua itu sudah hilang. Petunjuk yang dua itu hilang. Pada saat Nabi Muhammad mau dilahirkan itu, di tahun yang disebut tahun gajah, tahun Fil atau tahun 507 bulan Masehi itu, dua ini tadi hilang. Kalau ditanyakan siapa Tuhan, kalau bertanya kepada orang India, Tuhannya siapa? Ada gunung, ada air, ada api, ada batu, ada Tuhan pembuat, ada Tuhan perusak, ada macam-macam. Bukan yang dua pesan tadi kan, betul kan? Bukan dua yang tadi itu. Kalau kita tanya kepada pengikutnya Nabi Musa itu orang yang disebut sebagai Bani Israel atau orang-orang yang kita sebut sebagai Yahudi. Dia juga sudah tidak menyembah kepada Allah yang satu. Dia ada yang menjadikan Uzair itu sebagai Tuhan. Lalu ada nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Isa menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan. Ayo, mau bertanya pada siapa zaman itu? Kehilangan, dua petunjuknya itu hilang. Nah, ayat di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi ya, kita bunyikan dengan
bunyi yang enak ya. Nanti bisa download di aplikasi masjidmu, itu bunyinya enak ya. Saya bunyikan. Kalau kita terjemahkan ya, dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atau seorang nabi yang berasal dari kalanganmu. Maksudnya berasal dari kelompok-kelompok, suku-suku, bangsa-bangsa itu ya. Ya, dari kalangan mereka sendiri. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan ini kemudian merujuk pada Nabi Muhammad, dan wa nazzalna, dan kami turunkan kepada saksi yang disebut nabi di mana kita berada ini, Nabi Muhammad, kepadamu sebuah kitab, yang kitab itu kemarin sudah saya sebutkan tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, dan dia adalah rahmat, dia adalah kabar gembira bagi orang-orang yang muslimun. Muslimun itu diterjemahkan sebagai lil muslimin, diterjemahkan orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi pada keadaan di mana tadi itu pesan utama Nabi Adam turun itu udah nggak ada pada waktu itu, nggak ada. Tanya ke sana, jawabnya sini. Tanya ke sana. Pada waktu itu di sini tahun 571 Masehi itu kita sudah ada kerajaan kan? Kerajaan apa pada waktu itu? Yang ingat sejarah? Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang ya? Iya, di Palembang. Itu zaman itu. Itu nyembahnya apa coba? Yang jelas bukan itu tadi. Nah, ayat ini tadi menjelaskan bahwa sebenarnya di setiap suku-suku itu sebenarnya sudah ada nabi, sudah ada pemberi peringatan yang mengajarkan pada dua hal itu. Nah, sekarang kepada kita yang ada di Jawa, kira-kira di Jawa ini ada nggak nabi? Ada apa enggak? Ya kalau kita lihat dari 25 ya nggak ada nama Nabi Mukidi, ya nggak ada. Ya nggak ada. Tetapi Allah kan mengatakan di setiap umat itu diberi pemberi peringatan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ada Nabi itu 124.000, dan itu ada di setiap umat. Di bangsa Jawa ya ada, tapi kita nggak mengenal. Tapi tinggalannya masih ada. Ajarannya masih ada, dan ajaran itulah ketika kemudian hidup di kalangan umat itu, maka kemudian dia cocok. Apa? Ajaran yang hidup di kalangan orang Jawa ya, bukan ajaran yang datang dari India yang menyembah kepada air, batu, api, ini itu bukan. Itu hidupnya di kalangan keluarga kerajaan saja. Kalangan umum itu mereka mengenal apa yang disebut kapitayan, tan keno kinoyo ngopo, gitu. Apa itu? Yaitu tadi sesuatu yang manusia sebenarnya nggak bisa menjawab dan nggak bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Nah, orang Jawa itu punya ajaran, yaitu tadi ajarannya yang paling simpel dan itu tidak bisa dijawab oleh manusia, itu adalah ajarannya masih banyak kita kenal, yaitu sangkan paraning dumadi. Sangkan paraning dumadi. Itu pertanyaan yang nggak bisa dijawab oleh manusia.
sangkan paraning dumadi itu ada yang bukan orang Jawa enggak ya? Atau tahu semua ya? Itu pertanyaan 3. Dari mana kita berasal? Nah, gitu. Yang kedua, kita berada di sini ini untuk apa? Dan nanti setelah kita berada di sini itu mau kemana? Nah, itu ajaran sangkan paraning dumadi. Lah itu kan ajaran yang kemudian Allah ajarkan kepada kita. Tadi dikasih tahu asal usul kita dari Nabi Adam. Ada ceritanya mulai dari Al-Baqarah ayat 30. Ayat qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai seterusnya. Lalu kemudian di sini untuk apa? Khalifah, menjadi pengelola alam ini. Ya, ini tinggal 20.000 tahun ke belakang sampai kiamat itu kita posisinya adalah kita yang mengelola alam ini. Nah, setelah itu kemudian kita baru kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah tadi itu 2 pilihannya itu tadi. Untuk nanti selamat kesananya tinggal ngikutin 2 itu saja. Itulah yang kemudian menjadi satu pokok ajaran yang menjadi akidah kita, yang itu akan terus-menerus kita bawa. Ajaran itu tadi ya sebenarnya nggak ada kan di dalam Al-Quran atau di dalam Islam dalam bahasa yang seperti itu, tetapi ajaran itu hidup. Dan ketika kemudian Islam mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah, bahwa Allah itu sifatnya seperti itu, mudah kemudian kita menangkap. Dan kemudian 90% dari orang Jawa menjadi muslim dengan cara dan dakwah yang pas. Dan alhamdulillah kita kemudian kembali mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan 2 titipan anak Adam itu, yaitu kita mengikuti Nabi yang hidup di zaman kita, dan kemudian kita hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah itulah nanti bekal kita untuk kembali kepada Allah, untuk berada di surga, bukan berada di persimpangan satunya yang disebut neraka. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.